Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di video yang akan membahas berkaitan dengan muamalah, dan pada video kali ini saya akan menyampaikan materi muamalah dari awal, yaitu berkaitan dengan pengertian muamalah. Semoga pembahasan kita pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa manusia itu hidup di dunia ini tidak sendirian, tetapi manusia hidup itu bersama dengan makhluk lainnya, baik itu sesama manusia atau yang lainnya. Nah, apa kaitannya dengan muamalah? Maka akan saya sampaikan pengertian muamalah. Secara bahasa, bahwa muamalah itu dapat diartikan sebagai saling bertindak atau saling berbuat dan saling mengamalkan. Dan kita di dunia ini pasti tentu saja sesama dengan manusia lainnya kita saling bertindak. Maka hubungan antara sesama manusia satu dengan yang lainnya itu masuk dalam wilayahnya muamalah. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa pengertian dasar dari muamalah itu adalah saling bertindak, saling berbuat, atau saling mengamalkan. Nah, sedangkan secara istilah, ya, muamalah ini dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah, ya, untuk mengatur manusia dalam kaitannya urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Maka memang bahwa dalam ruang lingkup muamalah itu yang diatur adalah hubungan antar sesama manusia dalam lingkup, ya, pergaulan sosial. Selanjutnya, ya, dalam konteks yang lebih luas lagi, ya, atau dalam makna yang lebih luas, bahwa muamalah ini menurut Ibnu Abidin itu dibagi menjadi 5 bidang. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah muamalah muawadah maliyah atau hukum yang berkaitan dengan kebendaan. Yang kedua adalah muamalah munakahat, yaitu apa? Hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Yang ketiga adalah muamalah muhasanat, yaitu hukum acara. Yang keempat adalah muamalah amanat dan ariyah. Ini berkaitan dengan saling bertindak, berkaitan dengan pinjam meminjam. Dan yang kelima adalah muamalah tirkah, yaitu adalah hukum berkaitan dengan harta warisan. Nah, ini Ibnu Abidin membagi, ya, makna muamalah secara luas itu dalam kelima bidang ini. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit atau khusus, ya, Dr. Mustafa Ahmad Zarko itu mengartikan muamalah sebagai hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa. Nah, di sini makna yang lebih sempit itu diberi pengertian oleh Dr. Mustafa Ahmad Zarko, yaitu muamalah adalah yaitu yang berkaitan dengan hukum berkaitan dengan harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian, ya, pembagian pembahasan muamalah. Nah, dalam pembagian
pembahasan muamalah itu ya biasanya itu muamalah dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa pembahasan. Ya, secara garis besar itu muamalah dibagi menjadi dua ya pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu adalah muamalah al-madiyah, yaitu artinya adalah muamalah yang mengkaji objeknya atau bendanya. Jadi dalam muamalah al-madiyah ini ya, ini kajiannya adalah bersifat tentang kebendaan ya, seperti bentuk benda itu gitu ya. Terus halal haramnya benda itu dari sisi objek kebendaannya, kemudian subhat atau tidaknya, terus mengandung manfaat atau madorot dan yang lain sebagainya. Maka dalam muamalah al-madiyah ini yang menjadi titik tekannya pembahasannya adalah pada pembahasan objeknya. Nah, yang kedua ya, pembahasan muamalah itu adalah biasanya dalam disebut sebagai muamalah al-adabiyah. Apa itu muamalah al-adabiyah? Yaitu muamalah yang mengkaji dari sisi subjeknya atau pelaku muamalahnya itu. Yang dikaji adalah pelaku muamalahnya itu. Maka dalam kajian muamalah al-adabiyah ini itu biasanya pembahasannya adalah berkaitan dengan ijab qabul gitu ya. Terus kemudian kerelaan antara beberapa pihak yang melakukan muamalah, terus penipuan, dusta, sumpah palsu, dan persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi memang secara garis besar pembahasan muamalah itu ya ada pada dua kategori besar ini, yaitu muamalah al-madiyah yang membahas tentang muamalah dari sisi objeknya atau kebendaannya. Yang kedua adalah muamalah al-adabiyah, yaitu yang membahas dari sisi subjeknya atau pelaku muamalahnya itu. Nah, meskipun secara garis besar bahwa muamalah dibagi menjadi dua tadi, muamalah al-madiyah dan muamalah al-adabiyah gitu ya, tapi pada prakteknya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ya pembagian ini hanya bersifat teoretis saja ya. Jadi sebenarnya pembahasannya itu ya saling terkait ya antara muamalah al-madiyah dan muamalah al-adabiyah. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini kita membahas secara singkat ya dalam ngaji muamalah ini ya, dari cukup di sini dan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.